Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Masari dengan NPM E1I 024E062. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika modern. Apa itu fisika modern? Fisika modern adalah fisika yang berkembang setelah munculnya teori relativitas khusus oleh Albert Einstein pada tahun 1905 dan teori mekanika kuantum yang berkembang pada awal abad ke-20. Fisika modern berfokus pada fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik, terutama yang melibatkan skala sangat kecil seperti atom dan partikel subatonik, dan skala besar seperti alam semesta atau kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Di sini fisika modern terbagi menjadi dua, yaitu relativitas dan mekanika kuantum. Apa itu relativitas dan mekanika kuantum? Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern yang merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Meskipun keduanya berbeda dalam lingkup dan prinsip, keduanya sama-sama mengubah cara kita melihat dunia fisik. Berikut penjelasan masing-masing, yaitu relativitas khusus yang mengkaji fenomena pada kerangka acuan inersi tanpa percepatan. Yang kedua yaitu konsep utama, kelajuan cahaya konstan. Kelajuan cahaya dapat dalam vakum selalu sama terlepas dari kecepatan pengamat. Relativitas dan ruang dilatasi waktu. Waktu bergerak lebih lambat pada objek yang bergerak cepat dibandingkan dengan pengamat yang kontrasek. Rumus energi massa adalah menunjukkan bahwa massa dapat berubah menjadi energi yang sebaliknya. Dan relativitas khusus dapat disimpulkan menjadi beberapa prinsip, yaitu prinsip relativitas. Hukum fisika berlaku dalam semua kerangka inersia, kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap satu sama lain. 2. Konstan kecepatan cahaya. Konstan kecepatan cahaya vakum adalah konstan yang semua pengamat terlepas dari gerakan sumber atau pengamat. Relativitas khusus. Beberapa implementasi relativitas khusus dilatasi waktu yang bergerak lebih lambat bagi pengamat yang bergerak relatif terhadap pengamat lain. Kontraksi panjang suatu benda tampak lebih pendek bagi pengamat bergerak relatif terhadap benda tersebut. Dualisme partikel gelombang, yaitu dualisme adalah konsep yang menyatakan bahwa cahaya partikel seperti elektron memiliki sifat ganda, yaitu sebagai gelombang dan partikel. Hal ini merubah dasar dari mekanika kuantum, yaitu 1. Gelombang. Fenomena seperti difraksi dan interfraksi menunjukkan sifat gelombang dari cahaya dan partikel panjang. Gelombang suatu partikel diberikan oleh hubungan de Broglie. 2. Partikel. Fenomena seperti efek fotoelektrik atau oleh Einstein menunjukkan bahwa cahaya bertindak seperti partikel atau foton dengan energi, di mana adalah frekuensi cahaya. Konsep dualisme ini menjadi fondasi utama dalam menjelaskan fenomena kuantum seperti orbit elektron di atom, mekanisme ikatan kimia, dan perilaku materi pada skala mikroskopis. Dualisme partikel gelombang memiliki kombinasi relativitas dan mekanika kuantum yang membentuk landasan untuk teori-teori lebih lanjut seperti relativitas umum dan mekanika kuantum relativistik. Keduanya merupakan tonggak revolusi fisika pada abad ke-20. Relativitas khusus dan mekanika kuantum adalah dua pilar utama fisika modern yang
menjelaskan fenomena alam pada skala berbeda. Hubungan antara kedua terletak pada upaya untuk menggabungkan teori relativitas khusus dan prinsip-prinsip mekanika kuantum ke kerangka yang konsisten. Berikut adalah penjelasannya. Mekanikal kuantum dikembangkan pada awal abad ke-20 untuk menjelaskan perilaku partikel subatomic, menekankan bahwa energi dan momentum bersifat terkuantisasi dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg sebagai landasan penting. Perilaku partikel dijelaskan melalui fungsi gelombang dan probabilitas. Relativitas dikembangkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905, menjelaskan fenomena fisika pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan bagaimana ruang serta waktu bersifat relatif terhadap pengamat. Konsep kunci kecepatan cahaya sebagai konstanta universal dan hubungan massa energi. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara keduanya, yaitu pada awalnya relativitas khusus mekanikal kuantum berkembang secara terpisah, namun ada beberapa hal yang menghubungkan keduanya. Relativitas kuantum atau mekanikal kuantum klasik tidak mempertimbangkan efek relativistik untuk menjelaskan perilaku partikel dan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Relativitas khusus perlu diintegrasikan ke dalam mekanikal kuantum ini menghasilkan teori mekanika kuantum relativistik seperti persamaan Dirac menghubungkan relativitas khusus dengan mekanikal kuantum untuk mendeskripsikan fermionik seperti elektron sekaligus memprediksi keberadaan antimateri. Persamaan Klein dan Gordon mendeskripsikan relativistik untuk partikel skalar seperti pion. Kromodinamika kuantum dan elektrodinamika kuantum menjelaskan interaksi elektromagnetik dengan mempertimbangkan efek kuantum dan relativistik. Memperluas konsep ini untuk menjelaskan interaksi kuat antara quark dan gluon. Fisikawan modern menuju teori medan kuantum relativitas khusus dan mekanika kuantum disatukan oleh teori medan kuantum atau kita sebutnya QFT yang merupakan dasar fisika partikel modern. Contoh seperti model standar yang mencakup 3 gaya fundamental elektromagnetik, interaksi lemah dan interaksi kuat. Tantangan integrasi relativitas umum dan mekanika kuantum. Relativitas umum menjelaskan gravitasi pada skala besar, sedangkan mekanika kuantum mendominasi pada skala kecil. Penyentuhan ini menjadi tantangan yang dikenal sebagai teori gravitasi kuantum. Salah satu kandidatnya adalah teori string atau teori gravitas kuantum loop. Dengan demikian, hubungan antara relativitas khusus dan mekanikal kuantum adalah langkah penting dalam memahami fenomena alam pada tingkat yang mendasar, dan penelitian yang mengintegrasi keduanya terus berlanjut hingga kini. Adalah dua pilar penting dalam fisika modern yang masing-masing menjelaskan fenomena dalam skala tertentu. Penerapan relativitas khusus. Relativitas khusus yang diperankan oleh Albert Einstein berfokus pada berbagai ruang dan waktu dipengaruhi oleh kecepatan relatif antar pengamat. Pertama, GPS Global Position System. Relativitas khusus diperlukan untuk memperbaiki waktu yang diukur oleh satelit GPS. Satelit bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga waktu di satelit mengalami dilatasi waktu berjalan lebih lambat dibandingkan di bumi. Jika efek ini tidak diperhitungkan oleh akurasi GPS, akan meleset hingga kilometer. 2. Pemahaman energi nuklir. Rumus terkenal menjelaskan berbagai massa dengan dikonversikan
menjadi energi. Prinsip ini mendasari relasi nuklir dalam bom atom maupun reaktor nuklir. Partikel berkecepatan tinggi. Relativitas khusus dipublikasikan dalam akselerator partikel seperti Large Hadron Collider untuk memperhitungkan perubahan massa pada waktu partikel yang mendekati kecepatan cahaya. Penerapan mekanikal kuantum. Mekanikal kuantum menjelaskan perilaku materi dan energi pada skala atom atau subatom, semikonduktor, dan transistor. Prinsip kuantum digunakan dengan desain transistor yang menjadi dasar komputer, smartphone, dan penerapan elektronik lainnya. 2. Teknologi laser. Laser yang digunakan dalam CD atau DVD player, peralatan medis, dan komunikasi optik bekerja berdasarkan mekanisme emisi terstimulasi prinsip kuantum. Efek tunneling kuantum digunakan dalam mikroskop pemindahan tunnel atau STM untuk melihat permukaan pada tingkat atom dan dalam desain flash memory pada USB, kompresi data, dan kuantum kriptografi. Komputer kuantum menggunakan prinsip superposisi dan entanglement untuk memecahkan masalah yang sulit diselesaikan oleh komputer klasik. Penerapan gabungan relativitas khusus dan mekanikal kuantum. Fisika zat padat menggabungkan relativitas dan kuantum yang memahami bahan dengan konduktivitas tinggi seperti grafena dan superkonduktor. Astrofisika dalam memahami benda seperti lubang hitam dan ledakan supernova. Relativitas khusus dan kuantum memberikan prediksi yang konsisten dengan pengamat. 3. Medan elektromagnetik. Teori kuantum elektromagnetik menggabungkan relativitas khusus dengan mekanikal kuantum yang menjelaskan interaksi partikel bermuatan. Kedua teori ini melengkapi pemahaman fisika modern meskipun belum ada teori tunggal yang berhasil menggabungkan sepenuhnya.